Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimin Aminah, salah satu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Kyai Haji Mustafa Sukamanah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 20012204142 di Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi persyaratan ujian kinerja PPG dalam jabatan. Mohon kritik dan saran yang membangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua tetap sehat ya untuk mencari ilmu. Ibu akan cek dulu kehadiran kalian. Kelas 76. Oke, ini 76. Alif ada? Oke, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan Alif sebagai ketua kelas pimpin doa. Alangkah baiknya sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa di dalam hati, mulai. Baca doa selesai. Untuk sebelum kita mempelajari materi hari ini, Ibu ingin tanya dulu nih. Siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Oke, Quinsa. Oke, silahkan. Kemarin belajar tentang apa? Tentang unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Ya, betul. Tepuk tangan. Selanjutnya, berkaitan dengan unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Berarti cerita fantasi itu apa? Cerita yang bersifat imajinasi atau hayalan. Cerita Yang bersifat imajinasi atau hayalan. betul, tepuk tangan. Unsur-unsur cerita fantasi apa aja, Novita? Iya, betul. Terus Farhan lanjutkan. Unsur-unsur cerita fantasi yang keempat apa aja? Latar, alur, amanat, sudut pandang. Ya, betul. Tepuk tangan. Dasarnya tadi sudah dibacakan oleh Mutiara ya. Sekarang indikator pembelajarannya oleh siapa? Ada yang mau membacakan indikator? Oh iya, siapa nih? Oh, Maura, silakan. Silakan. Boleh izin ke depan. Kenapa tidak terlihat? Tidak terlalu jelas. Tidak terlalu. Oh, matanya min ya? Oh iya, silakan. Boleh. Indikator pembelajaran. 1. Melalui kegiatan diskusi dengan model pembelajaran project based learning. Peserta didik mampu merancang dengan memodifikasi teks cerita fantasi dengan tepat. 2. Melalui kegiatan diskusi dengan model pembelajaran project based learning, peserta didik mampu mengembangkan teks cerita fantasi menggunakan kalimat sendiri dengan tepat. Oke, terima kasih nih. Silakan. Langkah PJBL ya supaya kita tahu bagaimana alur dan pembelajaran hari ini. Kita akan menggunakan model project based learning. Langkah-langkahnya silakan. Ada yang mau? Oke, Raihan. Silakan, Han. Langkah-langkah pembelajaran PJBL: 1. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Menyusun perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal. 4. Memantau siswa dan kemajuan proyek. 5. Penilaian hasil. 6. Evaluasi pengalaman. Materinya akan Ibu jelaskan secara singkat. Jadi kalian nanti Ibu akan memberikan LKPD tentang cerita fantasi. Cerita fantasi itu nanti kalian rancang dengan cara memodifikasi teks cerita tersebut. Jadi diubah alur ceritanya.
Terserah mau menggunakan cerita fantasi sejaman ataupun lintas waktu. Ya. Yang tahu tentang manfaat dari merancang teks cerita fantasi dan mengembangkannya? Ada yang tahu? Oh, saya silakan Dewi. Apa? Mengasah daya hayal dan menambah wawasan. Ya betul. Terima kasih. Kita akan membentuk kelompok. Di sini Ibu mempunyai permen 4 rasa. Ini ada permen 4 rasa. Satu orang ambil satu. Nanti kalau nomornya sama, satu orang berarti duduknya harus satu kelompok. Itu berarti kelompok teret Y. Kemudian kalau permennya ini ada nomor 2, berarti otomatis kelompok 2. Duduknya di sebelah sini. Kelompoknya Asma Nadia. Selanjutnya kelompok 3. Jika permen ini terdapat nomor 3, duduknya di sini, yaitu kelompok Raditya Dika. Yang terakhir ada kelompok 4. Kelompok 4 adalah kelompok NH Dini jika nomornya adalah nomor 4. Jadi bukan sesuai dengan permennya rasanya sama, karena ini meskipun permennya sama tapi nomornya berbeda. Supaya tertib, kedepannya satu bangku ya. Kita bisa mulai? Bisa. Dimulai dari kelompok sebelah sini, silakan. Ambil satu permen. Silakan sambil duduk aja dibukanya. Satu orang satu. Boleh. Yuk. Lanjut ke yang ini, silakan. Sini kelompok Terelia. Kalau nomor 2 duduknya di sebelah sini berarti kelompok Asma Nadia, maaf. Untuk kelompok 3 yang mendapatkan nomor 3 berarti kelompok Raditya Dika. Keempat adalah kelompok NH Dini. Silakan. Nomor berapa cuy? Yang satu. Yang satu, oke, Zahira Dewi Winsa sama Pak lakukan ice breaking pertama. Silakan kalian membuat lingkaran. Yuk, lingkaran. Sini aja. Di sebelah sini membuat lingkaran. Yang berarti sebelah sini. Lingkaran. Lingkaran tidak boleh satu tapi berbentuk lingkaran. Yuk, berbentuk lingkaran. Tahu lingkaran? Nah, lingkaran. Yuk, lingkaran. Lingkaran. Nah, boleh. Oke, next sebelah sini nih membuat lingkaran. Kalau misalnya Ibu bilang 1, berarti Alif harus bernapas. Kemudian ketiga harus bertepuk tangan, lanjut. Neng bilang 2. Nanti selanjutnya bernapas lagi, ketiga bertepuk tangan lagi, lanjut bilang 3. Tapi kalau yang salah, nanti Ibu akan memberikan hadiah berupa kalian boleh menalar ke kalian, boleh juga bernyanyi, atau juga boleh berpuisi, bebas. Oke, paham? Kita mulai dari Ibu. 1. Oke, berarti sama mendapat hukuman. Oke, Salwa. Lanjut ke berapa? 3. Oh. 4. Berarti Ihsan salah, lanjut. Oke, terima kasih. 9, 2 kali 9, 18, 3 kali 9, 27, 4 kali 9, 36, 5 kali 9, 45, 6 kali 9, 54, 7 kali 9, 63, 8 kali 9, 72, 9 kali 9, 81, 10 kali 9, 90. Oke, betul. Ihsan, selanjutnya Ihsan. Ihsan
Sebelum Ibu membagikan LKPD, kalian simak dan perhatikan dulu video Jack dan pohon kacang. Silakan kalian lihat LKPD di depan. Di sana ada langkah-langkah mengembangkan teks cerita fantasi. Silakan diamati dan dibaca. Ini ada LKPD-nya. Silakan ketua kelompok mengambil LKPD-nya ke depan. Ketua kelompok, kalian. Lanjut. Di sana kalian sudah mendapatkan LKPD. Judulnya adalah Jack dan pohon kacang. Cara merancang dan memodifikasinya, kalian boleh mengubah alur ceritanya, boleh sejaman ataupun menjadi lintas waktu. Yang penting ada struktur teks cerita fantasi, yaitu teks cerita fantasi yang pertama. Ada yang tahu struktur teks cerita fantasi? Bisa, silakan. Orientasi, Komplikasi, resolusi. Iya benar. Tepuk tangan dulu. Oke. Berarti yang penting nanti kalian ketika merancangnya harus ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kemudian dari ciri-ciri fantasi apa? Tadi sudah Ibu jelaskan pada materi singkat ya. Kemudian setelah itu kaidah kebahasaannya gimana? Cara mengerjakannya adalah seperti ini. Contoh, Aura mengerjakan paragraf orientasi. Kemudian Najwa mengerjakan paragraf komplikasi. Karena komplikasi itu tidak cukup satu paragraf ya, boleh dikerjakan oleh 2 orang. Nanti resolusinya oleh Ihsan. Paham yang lainnya? Disesuaikan dengan jumlah anggota kelompok. Silakan dikerjakan. Oke, ini HP-nya ya. Nah, kalau yang belum ada yang belum paham, boleh kalian cari di Google ya, atau bisa langsung ke Ibu ditanyakan boleh. Silakan ditanyakan. Jadi ini misalnya silakan Ibu. Alif giliran Alif resolusi. Selanjutnya silakan kalian baca kembali teks cerita fantasi yang sudah kalian modifikasi. Kalau misalnya memang ada yang perlu diubah, silakan ubah. Kalau memang sudah fix, kalian pahami alur ceritanya. Nanti kalian akan presentasi ke depan, menceritakan kembali atau mengembangkan kembali teks cerita fantasi yang sudah kalian rancang dengan memodifikasinya. Tanpa teks ya, tanpa teks. Nanti kalian ke depan. Paham? Silakan dipahami. Sebelum kalian mengembangkan teks cerita fantasi di depan, baik, ini ada video mengembangkan
mempresentasikan hasil karya sendiri. Berarti hasil karya kelompok ya. Kalau yang tadi mah menceritakannya itu dari buku, menceritakan kembali. Kalau kalian mah hasil dari modifikasi. Berarti ini asli karya sendiri karena sudah dimodifikasi. Paham? Nah, nanti satu kelompok ke depan tanpa teks menceritakan kembalinya. Kemudian kelompok 2 nanti berarti kelompok 1 dulu ke depan. Nah, kemudian nanti kelompok 2 ketika kelompok 1 ke depan, kelompok 2 merekam video. Tapi jangan asal-asalan karena yang di video misalnya bukan kelompok sendiri. Karena nanti bergilir kelompok 2 ke depan, kelompok 3 yang merekam. Nanti kelompok 3 ke depan, kelompok 4 merekam. Kelompok 4 ke depan, kelompok 1 yang merekam. Jadi gunakan HP kelompok dulu. Nanti kalau sudah selesai dikirim ke kelompok yang tadi direkamnya. Setelah itu kelompok 1 boleh kalian memberikan penilaian atau komentar, tapi harus yang positif ya. Paham? Silakan kelompok 1 tampil. Oke, kelompok 1 silakan ke depan untuk menceritakan kembali cerita fantasi hasil modifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Terapire akan menampilkan teks cerita modifikasi hasil modifikasi kelompok kami, dimulai oleh saudara Kain. Jack dan pohon kacang. Di sebuah rumah yang cukup sederhana, terdapat satu perempuan yang giat bekerja. Dia mempunyai seorang anak laki-laki bernama Jack yang pemalas. Mereka berhidup bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin mengomentari kelompok 1? Saya Bu, Oke, Isa silakan. ceritanya sudah bagus tapi ceritanya terlalu pendek. Dan ketika Pak I membaca cerita tersebut, Membaca apa menceritakan? menceritakan. Pak I telah grogi dan terlalu cepat membacanya, menceritakannya. Oke, terima kasih. Oke, silakan. Tangan. Oke, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Oh, lumayan. Oh ya, yang video kelompok ini silakan. Boleh di sini, boleh di sini. Di sini juga boleh. Nah, boleh. Si Ale paling jago di bapak. Jack dan pohon ajaib. Nah, ayo bangun! Teriak seorang perempuan dari dalam ruang tamu. Assalamualaikum komentari kelompok 2. Ceritanya sangat bagus. Ada yang ingin Ada yang komentari bilang, kelompok 2? "Ya, Bu, Oke, karena Nah. silakan. terlalu cepat." Ceritanya sangat bagus. Kurang ekspresi kayak kurang Oke, berarti apa? cepatan. Kecepatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Raditya Dika ingin menceritakan kembali teks cerita fantasi yang telah dimodifikasi oleh kelompok kami. Kita di rumah yang
mereka hidup sangat kekurangan dan mereka menjual harta satu-satunya ialah sapi yang sangat kurus. Oke, silakan kelompok 1 mengomentari kelompok 3. Ceritanya sangat menarik karena pohon kacang diganti oleh pohon nangka cempedak yang mana bijinya itu berubah jadi emas. Dan penampilannya juga bagus, tapi hanya Ihsan menampilkannya sedikit grogi. Terima kasih. Jack adalah seorang anak laki-laki dari pasangan suami istri yang serba cukup. Mereka tinggal di rumah yang dekat dengan pesawan milik juragan kaya. Pesawan itu diurus oleh ayah dan ibu Jack dengan giat dan rajin bekerja. Berbeda dengan Jack yang mengutamakan kesehariannya sendiri. Yang mau mengomentari kelompok terakhir siapa? Ali? Ceritanya sudah bagus, tapi gesturnya kurang. Untuk estetik kedua, jadi harus menyusun kata menjadi kalimat yang utuh. Minimal 10 kata. Nanti yang orang yang ke-11 harus mengucapkan ulang 10 kata tersebut. Oke? Paham? Bebas. Tapi harus membentuk satu kalimat utuh. Dimulai dari ibu. Oke? Saya sayur tidak di dapur. Baik, silakan. Kalau ketua kelompoknya hasil dari merancang dengan memodifikasi teks cerita fantasi yang tadi sudah kelompok masing-masing kembangkan di depan. Sekarang tempelkan di papan tulis tersebut. Silakan. Satu kelompok satu. Yuk. Tempel. Di sebelah sana. Sesuai dengan urutan. Ya, berarti ya kelompok 2 sebelah sini. Ya, kelompok 1 ini. Kelompok 3 berurutan. Ya, berurutan. Kelompok 4 kelompok 4 penilaian tadi merancang dengan memodifikasi teks cerita fantasi. Di sini ibu ada 3 gambar. Kalau yang ini berarti ceritanya bagus. Kalau yang ini cukup bagus. Kalau yang ini berarti harus ada yang diperbaiki. Ini untuk tulisan hasil modifikasi. Sedangkan untuk yang ini, kalau yang ini adalah saat mengembangkan teks cerita fantasi kalian yang tadi tanpa teks. Kalau yang sangat bagus gambarnya ini, kalau yang cukup bagus yang ini, kalau ada yang harus diperbaiki berarti gambarnya yang ini. Satu kelompok hanya mempunyai 1 kesempatan memberikan penilaian. Jadi tidak boleh double. Misalnya kelompok 2 dinilai oleh kelompok 3. Nah, kelompok yang lainnya tidak boleh memberi nilai pada kelompok 2. Paham? Oke. Silakan perwakilan dari tiap-tiap kelompok ke depan. Mau siapa dulu? Perwakilan tiap kelompok ke depan. Sebentar dulu, Ibu lupa. Silakan diskusikan dulu menurut kelompok kalian dari keempat kelompok ini mana kelompok yang paling bagus ceritanya. Itu penilaian yang pertama. Yang kedua, kelompok manakah saat mengembangkan teks
merancang, yang memodifikasi. Kalau yang ini tadi yang mengembangkan cerita fantasi, pilih salah satunya. Bu, gimana kalau misalnya untuk cerita saya kelompok 4 boleh, untuk yang ini misalnya kelompok 2 boleh. Jadi tidak harus ini ditempelkan pada satu kelompok yang sama. Silakan. Yang ini ambil dulu. Paham belum? Ini sama ini. Ibu kasih tulisan bentar supaya kalian lebih paham. Oke, di sini ya. Tempelkan di sini berarti 1, 2, 3 supaya kalian tidak pusing ya. Yang ini berarti yang ini, kemudian ini, yang ini. Silakan satu-satu boleh Zahira. Ini untuk merancang. Ini yang satu, ini yang nomor 2 di sebelah sini ya, tapi tidak jelas. Ini untuk mengembangkan. Sangat bagus. Cukup. 3 diperbaiki. Silakan diberikan penilaian Zahira. Boleh? Tadi hasil diskusinya gimana? Yang berarti ini kan tadi yang mengembangkan, berarti yang merancang tadi ceritanya. Nggak mau yang ini boleh, beda juga boleh, terserah. Tadi sesuai dengan diskusi kelompok. Tadi yang mana? Oh boleh, oh berarti satu kelompok. Nah, oke, terima kasih. Oke, berarti kelompok 3 sudah ada penilaian ya. Untuk kelompok Ihsan, berarti kelompok Ihsan, Neng salah sayang, ini masih 1. Berarti yang harusnya yang ini, pilih salah satu dari yang ini. Zahira, berarti salah satu yang ini. Apakah ini atau ini? Ini mah masih 1 penilaian yang ini. Bebas, silakan. Sesuai dengan diskusi kelompok.
untuk ceritanya nih. Berarti kelompok 3 nggak usah lagi, tinggal kelompok 1 dan 4. Sudah? Oke, terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya di bawah saja. Selanjutnya kelompok 3. Berarti ini untuk yang nomor 1, ini yang nomor 2. Silakan penilaian. Tidak boleh di kelompok yang sama. Tidak boleh di kelompok yang sama. Neng kelompok 3 ya? Berarti Neng boleh kelompok 2 atau kelompok 1, kelompok 4. Terima kasih, silakan duduk. Lanjut kelompok terakhir, kelompok 4. Berarti kelompok 4. Terima kasih. Baik, kita lihat dari jumlah poin. Kalau poinnya di nomor 1 berarti nilainya 3. Yang kedua 2, yang ketiga 1. Kelompok 1 kita lihat dulu. Berarti untuk merancangnya adalah gambar, berarti nilainya 2. Kemudian mengembangkan berarti 4 poin, jumlahnya 4 poin. Kelompok 2. Kelompok 2 cerita fantasi berarti jumlahnya 3 ditambah 2. Jadi 5 poin. Kelompok 3. Yang pertama berarti 3 poin. Untuk yang ini 2 poin, berarti 5 poin. Kalau yang ini 2 ditambah 2 berarti 4. Berarti kelompok 1 sama dengan kelompok 4. Nilainya adalah 4. Kemudian untuk kelompok 2 dan 3 jumlahnya adalah 5. Tepuk tangan untuk semuanya. Untuk yang mendapat nilai 5 untuk kelompok sudah sangat bagus, dan yang mendapat nilai 4 jangan pantang menyerah karena itu juga sudah sangat bagus. Oke, terima kasih. Baik, silakan ada yang ingin merefleksi pembelajaran hari ini? Oke, partner silakan. Refleksi kali ini khususnya kelompok kami merasa malu-malu untuk mengungkapkan imajinasinya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Untuk ice breaking terakhir, Ibu kasih contoh dulu. Nanti yang keduanya kita sama-sama. Tepuk cinta. Di mulutku ada doa, di pikirku ada cita-cita, di tanganku ada karya, di hatiku ada gambar. Kita mulai. 1, 2,
Master boleh. Pokoknya yang kalian kuasai setelah itu kalian publikasikan melalui Instagram, Facebook, atau juga apa? WhatsApp tidak bisa, Telegram, YouTube, Instagram boleh. Harus ditandai nama satu kelompok dan ibu. Nanti ibu akan menilai hasilnya. Oke, paham? Nah, untuk tes formatifnya kalian nanti ibu kasih linknya, kerjakan di rumah atau ya kerjakan di rumah. Nanti hasil edit dan kerja formatifnya ini terakhir pembatasannya adalah 2 hari dari pertemuan kita saat ini. Berarti kalian hanya punya waktu hari ini dan besok. Kalau yang telat tidak akan mendapatkan nilai. Terima kasih untuk pembelajaran